Bayangin, kita bisa ngebeli sebagian kecil dari gedung pencakar langit yang ada di Jakarta. Nggak usah nyiapin duit puluhan ratusan miliar buat beli gedung, tapi pakai duit sedikit aja kita bisa punya sebagian, misalkan kayak gitu. Atau ada tanah perkebunan di Prancis misalkan gitu, pengen kita beli, kita nggak perlu susah-susah ke Prancis, selalu nyiapin duit yang banyak, kita cukup bisa beli dari sini, terus pakai duitnya sedikit aja untuk beli sebagian. Nah, inilah kekuatan dari tokenisasi real world asset di kripto. Nah, apa sih sebenarnya real world asset itu? Di Ngerti Kripto bareng Volubit, kita bahas gimana sih kekuatan dari tokenisasi real world asset mengubah cara kita berinvestasi di berbagai aset-aset yang ada di dunia nyata. Pertama, konsep dari tokenisasi real world asset atau tokenisasi aset dunia nyata. Pada dasarnya, aset-aset fisik itu kita bikin representasinya secara digital di blockchain. Contoh, ada gedung yang harganya 100 miliar rupiah. Itu kita bisa bagi-bagi jadi beberapa juta token, misalkan kayak gitu. Yang setiap tokennya itu mewakili kepemilikan atas gedung itu tadi. Itu misalnya dari 100 miliar tadi kita punya 0, sekian persennya gitu. Kalau dari 100 miliar, misalkan 1%-nya adalah 1 miliar gitu. Atau 10%-nya adalah 100 juta. Jadi dalam tanda kutip kita bisa punya gedungnya tadi hanya dengan 100 juta aja. Nah, ini keuntungannya apa? Banyak orang bisa mengakses untuk investasi ke gedung tadi. Pertama seperti itu. Yang kedua, akan lebih liquid, mudah dipindah tangankan. Jadi misalkan saya butuh uang sebagai pemilik gedungnya tadi. Daripada saya harus cari orang yang punya uang 100 miliar, ya nggak apa-apa saya jual aja 1%-nya. Daripada 100 miliar jadi 1 miliar. Gitu. Cari orang yang punya 1 miliar aja, dia jual 1%-nya. Saya udah dapat duit, misalkan saya butuh duitnya cepat nih. Gitu. Nah, tokenisasi reward asset sendiri punya beberapa keuntungan. Yang pertama, likuiditas. Itu ya tadi, karena properti besar butuh waktu dan biaya yang nggak sedikit. Dengan tokenisasi kita bisa jual sebagian atau bisa dijual ke beberapa orang tanpa perlu agen properti juga. Kedua, diversifikasi nih. Untuk orang yang mau berinvestasi ke properti misalkan, kita juga nggak perlu terlalu banyak nyediain uang. Jadi kita juga bisa dengan uang yang sama daripada ke satu rumah misalkan gitu ya, atau ke satu bangunan, dengan uang yang sama kita bisa misalkan 30% ke bangunan 1, 30% ke bangunan 2, 40% ke bangunan lainnya, atau dibagi-bagi aja lah gitu. Ketiga, transparansi. Karena semua transaksi dicatat di blockchain, jadi jelas siapa punya berapa, semuanya sangat-sangat jelas. Nggak bisa diasal-asalin, nggak bisa dimanipulasi. Namun, tokenisasi RWA ini ada tantangannya. Meskipun menjanjikan, ya pertama, regulasi setiap negara ini bisa jadi beda-beda nih. Tokenisasi reward asset di Indonesia mungkin akan berbeda aturannya dengan di Malaysia atau Singapura atau mungkin di Eropa gitu. Dan penting juga untuk memastikan bahwa nggak asal-asalan ditokenisasi. Misalnya saya punya satu bangunannya ditokenisasi di satu jaringan, lalu ditokenisasi lagi di jaringan yang lain. Itu bisa jadi masalah kalau ternyata rebutan, seperti itu. Berikutnya mungkin masalah keamanan. Ya, sementara untuk sekarang mungkin blockchain salah satu teknologi yang relatif aman ya. Namun ada masalah kalau misalkan private key atau seed phrase-nya tidak disimpan dengan baik, ya akhirnya hilang, nggak bisa di-recover lagi asetnya. Gitu. Jadi pada dasarnya tokenisasi dunia nyata seperti real estate atau mungkin pertanahan dan segala macamnya bisa jadi peluang besar bagi investor, terutama dalam meningkatkan likuiditas dan diversifikasinya. Tapi ingat selalu namanya juga kripto, untuk sekarang teknologinya masih muda, masih besar resikonya. Walaupun BlackRock sudah melirik banyak dan katanya akan invest banyak di sini, kita harus tetap waspada juga, oke? Kalau kalian punya pertanyaan soal kripto dan RWA atau real world asset, silahkan tulis di kolom komentar dan kita bahas. Jangan lupa follow Volubit untuk mendapatkan tips-tips bermanfaat lainnya. Oke.